Hati kami mau bersuka, hati kami mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kami, mencintai kami lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini, di mana kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan dengarkan renungan firman-Mu. Ajarlah kami terus, hati kami rindu, hati kami haus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu di dalam urapan dan kuasa daripada Engkau. Urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini memberkati banyak orang, dan setiap yang mendengar sangat diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, senang kembali bersama dengan Bapak Ibu. Hari ini kita sangat diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat dan tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan topik rambu-rambu jalan. Ya, di dalam Yeremia pasal 31 saya akan bacakan ayat ini sebagai ayat pendahulu bagi kita. Yeremia 31 ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Tentu ayat ini akan menjadi suatu patokan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan sangat merindukan supaya kita sebagai umatnya akan berjalan menelusuri jalan kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, untuk menjalani hidup ini takkan kepada anak darah. Ya, anak darah itu berbicara tentang wanita, ya, dan wanita itu adalah lambang dari gereja. Maka gereja Tuhan diharuskan atau diwajibkan untuk kembali masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu dikatakan sebagai gereja Tuhan, saudara adalah tubuh daripada Kristus. Kristus adalah kepala, kita ini adalah anggota tubuhnya. Maka anggota tubuhnya ini dikatakan tadi, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Rambu artinya ada aturan demi aturan. Kalau Tuhan memberikan aturan di dalam hidup kita, itulah rambu-rambu yang ditetapkan untuk kita ikuti. Dan itu dikatakan dirikanlah. Jadi kita sendiri yang harus berkomitmen. Kita harus jadikan firman Tuhan itu menjadi petunjuk menjalani. Nah, petunjuk apakah? Rambu-rambu apakah yang kita harus dirikan? Sebagaimana pemerintah, tentu kita yang biasa di jalan, yang mengetahui bagaimana kita membawa kendaraan, ada larangan-larangan. Ya, ada larangan tidak boleh berhenti, dilarang masuk atau perbuatan. Nah, siapa yang melanggar rambu itu pasti ada hukumannya. Apalagi sekarang, ya, khususnya di kota Jakarta sudah ada CCTV, ya, tidak perlu lagi dijaga oleh petugas, sudah ada rambu-rambu. Siapa yang tidak pakai seat belt, siapa yang tidak pakai helm, siapa yang main HP, semua sudah ada, ya. Jadi sudah banyak larangan demi larangan. Nah, demikian juga di dalam hidup kita ini ada banyak larangan. Berikanlah bagimu rambu-rambu. Maka saya akan bacakan hari ini di sini, yaitu yang pertama, mungkin ada 3 hal saja, ya. Rambu-rambu apa, ya? Petunjuk-petunjuk apa yang kita harus tanamkan di dalam diri kita? Yang pertama, jangan berhenti atau dilarang parkir, ya. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 45 ayat 18 berkata, supaya umat Tuhan itu bersyukur kepada Tuhan turun-temurun. Tidak boleh lupa bersyukur
kepada Tuhan. Ini harus kita tanamkan, ini menjadi rambu. Karena kalau kita lupa bersyukur kepada Tuhan, itu sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Bahwa apa yang kita capai, apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki di dunia ini, seolah-olah itu adalah kekuatan kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa segala yang kita alami dalam hidup ini adalah berkat daripada Tuhan atau pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak secara harta dunia ini artinya sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, semua diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu adalah berkat dari Tuhan. Maka kita patut bersyukur. Nah, bukan hanya itu saja. Kita bersyukur buat situasi, buat keadaan. Apa yang kita alami, termasuk hal yang pahit, yang tidak enak pun kita bersyukur. Alkitab tadi berkata, jangan berhenti. Jadi kita harus mengucap syukur terus menerus, ya. Jadi yang pertama, latihlah dirimu, jadikanlah dirimu selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, jangan berhenti berdoa. Nah, ini di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-18, umat Israel berkata kepada nabi pada waktu itu, mereka berkata, janganlah berhenti berdoa untuk kami. Janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Kalau engkau tidak berdoa, kami akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Maka mereka berkata, jangan berhenti untuk berdoa. Kenapa? Karena doa punya kuasa. Yang kedua, dilarang belok kiri atau belok kanan. Itu artinya dilarang menyimpang. Ya, jadi kita harus ada di jalur yang sudah ditentukan. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Kan ada tulisan itu ya, di rambu-rambu yang ada di jalan raya itu kan dilarang belok. Kemana? Ke kanan atau ke kiri. Dan itu di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, bagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, karena Yosua lah yang menjadi generasi penerus daripada Musa. Setelah Musa mati, maka Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pertetapkanlah, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikutilah petunjuk daripada Tuhan. Jadi saudaraku, kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita harus ada di dalam koridornya Tuhan. Kita harus ada di dalam aturan yang Tuhan sudah buat. Kalau itu kita sudah lakukan, saya percaya saudaraku, hidup kita ini begitu indahnya. Hidup kita ini merasa damai. Hidup kita ini merasa enak. Ya, kemanapun. Sebagaimana orang kalau mengikuti rambu-rambu di jalan, dia tidak akan menghadapi petugas. Tidak akan ada nanti panggilan dari kepolisian karena dia melanggar peraturan. Kenapa? Dia ikuti. Berhenti sebelum garis yang ditentukan. Ada marka-marka yang sudah ditentukan. Ada garis yang panjang itu tidak boleh digilas. Ya, tidak boleh dilewati. Jadi sudah ada rambu-rambu, sudah ada ketentuan-ketentuan. Demikian juga di dalam hidup kita. Tuhan sudah membuat ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Ya, jadi sekali lagi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Satu lagi, cukup 3, bagaimana kita harus membangun diri kita, ya, rambu-rambu di dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga adalah dilarang masuk atau perboden. Karena itu bagaimana firman Tuhan berkata, apakah, ya, dan siapakah yang boleh masuk, siapakah yang dilarang? Maka kita lihat di sini di dalam Lukas 18 ayat 17 dikatakan, siapa yang boleh masuk? Masuk di dalam kerajaan Allah.
ya, dikatakan kalau engkau tidak seperti anak kecil. Ya, anak kecil itu memiliki, ya, dia menyambut kerajaan Allah, hatinya polos, hatinya tulus menyambut firman Tuhan. Dia sangat percaya betul. Jadi ketika dia dengar firman Tuhan, tidak ada perlawanan. Ya, dia terima sungguh-sungguh dan percaya. Jadi kita harus memiliki sifat seperti anak kecil, yaitu polos. Hatinya terbuka, dia menerima firman Tuhan. Tidak ada bantahan-bantahan di dalamnya. Ya. Lalu yang kedua dikatakan, kita harus dilahirkan kembali. Kita harus mengalami pemulihan, ya, kelahiran baru. Kalau kita tidak dilahirkan kembali secara rohani, sifat-sifat kita yang jahat, sifat-sifat kita yang buruk itu kalau tidak dibuang, maka Alkitab berkata, kamu tidak akan masuk. Tidak boleh masuk kemana? Masuk di dalam kerajaan Allah. Itu pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus. Maka Nikodemus dikatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara pun tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali. Kalau itu sudah kita buat di dalam diri kita ini, bahwa itu akan kita lakukan, maka layaklah kita masuk di dalam kerajaan Allah. Dan sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan, siapa yang tidak boleh masuk? Wahyu 21 ayat yang ke-8. Inilah yang tidak boleh, ya. Ini perboden, betul-betul tidak boleh masuk kemana? Masuk di dalam kerajaan Allah. Ini saudara harus ingat, catat, dan terima ini sebagai pedoman di dalam hidup kita. Inilah orang-orang yang tidak boleh masuk, yaitu dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang-orang ini tidak akan masuk, justru mereka akan dibuang. Kemana? Masuk di dalam kematian yang kedua. Itulah neraka. Itulah hidup selama-lamanya di sana. Tapi saudara, kalau saudara sudah dirikan itu, saudara sudah tahu rambu-rambu itu. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Firman Tuhan berkata harus begini dan harus begitu. Yang jelas dikatakan tadi, kita lihat perbedaannya seperti apakah yang kita ikuti. Ya, yaitu jelas dikatakan seperti anak kecil yang begitu tulusnya mengikuti petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Kalau itu sudah kita jadikan di dalam diri kita, maka benar-benar apa yang dikatakan tadi, hai anak darah Israel, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Perhatikanlah, ya, ada jalan raya yang baik itu. Kalau engkau perhatikan itu, maka hidupmu akan berjalan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidupmu tidak akan sembarangan masuk begitu saja. Tapi hidupmu itu hidup yang teratur. Hidup mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, itu jadilah saudara orang yang penurut-penurut daripada Allah. Petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus lakukan itu. Jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti berdoa. Karena doa adalah suatu kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Hendaknya renungan ini tetap memotivasi dan mengingatkan saudara. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan, dan hari ini kami mendengarkan Engkau yang sudah menetapkan bagaimana umat-Mu, gereja-Mu harus mendirikan ada rambu-rambu jalan yang harus mereka ikuti dan yang harus mereka lakukan. Kalau tidak, mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan di mana Engkau berada. Karena itu kami harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami harus berdoa dan tidak boleh kami menyimpang ke kanan atau ke kiri.
dan juga kami tidak boleh menjadi orang yang penakut, menjadi penyebar berhala, atau menjadi pembohong atau pendusta. Tapi kami mau Tuhan mengikuti apa yang Kau perintahkan bagi kami. Itulah rambu-rambu yang kami harus tanamkan di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya hari ini semua kami yang mendengar, termasuk hamba-Mu sendiri, akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang Kau sudah tetapkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu kembali. Amin.